Ya tidak ada. Jadi apabila kalian ya menghubungkan kabel secara terbalik itu tidak akan berpengaruh. Contohnya ketika kalian menyalakan kipas nih kan butuh colokan. Nah, colokan itu kalau dibolak-balik nggak akan berpengaruh. Lain cerita kalau misalkan listrik searah, ya perbedaan dengan listrik bolak-balik itu adalah kalau listrik searah ya, seandainya terbalik maka nanti akan terjadi arus singkat ya, atau konslet lah bahasa kita, karena kutub positif dan kutub negatifnya terbalik, short current ya. Nah, kemudian maksud dari bolak-balik juga kalau kita perhatikan nanti dia akan berada pada sumbu positif dan sumbu negatif ya. Jadi kalau misalkan gelombang itu dibatasi dengan garis X yang 0, nah kalau bolak-balik berarti dia kadang di atas sumbu normal atau sumbu 0, kadang di bawah sumbu X atau sumbu 0 atau sumbu horizontal ya. Kalau kita perhatikan di sini, okay, yang sebelah kiri semuanya adalah grafik untuk arus searah atau arus direct current. Dimana kalau kalian perhatikan yang A itu kurva arus terhadap waktu. Jadi arus yang bergerak tiap waktu secara konstan. Konstannya ini adalah sinyal step ya atau lurus. Di situ dia akan tetap lurus di atas garis atau di atas sumbu X. Yang B juga searah, cuman dia letaknya berada di bawah sumbu X. Kemudian yang C ini adalah sumbu transien ya. Yang C karena dia masih tetap di atas, dia juga hitungannya listrik searah, walaupun secara prakteknya kita lebih menggunakan yang garis lurus ini untuk penggunaan pada peralatan elektronika, karena kalau misalkan tidak stabil ya nanti rusak, karena tujuan akhir nanti akan distabilkan atau diluruskan seperti ini. Nah yang D terkadang kita terkecoh, yang D itu memang kalau arus bolak-balik atau current ya, itu bentuk gelombangnya adalah sinusoidal. Oke. Nah, sinusoidalnya nanti akan berada di sumbu positif dan juga sumbu negatif terhadap Y. Nah, karena yang D ini, ya, yang D itu dia ya, hanya berada di atas sumbu X, maka dia tetap dihitung sebagai listrik atau gelombang DC atau direct current. Yang C juga, F juga termasuk. Cuman yang E itu adalah gelombang kotak, yang F gelombang SAW ya atau segitiga. Nah yang D nanti gelombang sinusoidal, cuman sinusoidal arus searah. Nah nanti kita akan fokus ke alternatif current jika bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Modelnya dia berada di atas sumbu X atau terhadap di atas sumbu waktu atau di bawah ya. Oke, ini ada yang ini gelombang sinusoidal, yang ini gelombang square atau gelombang kotak. Nanti akan ada filter yang membuat gelombang sinusoidal menjadi kotak. Jadi awalnya listrik PLN itu adalah sinusoidal. Kemudian difilter atau disaring menjadi kotak. Bisa juga atau nanti jadi SAW atau segitiga. Ya. Ini juga termasuk grafik arus bolak-balik, yang akhir juga termasuk grafik arus bolak-balik. Di sini contoh grafik arus bolak-balik ada saat arus bernilai positif dan ada saat bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam. Yang paling sederhana biasanya sinusoidal ya, tadi sudah saya terangkan. Sisanya itu adalah hasil modifikasi alat ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke arus bolak-balik sinusoidal. Ya. Kalau misalkan arus dan tegangan pada listrik AC atau alternatif current atau bolak-balik, nanti kalian perlu ketahui atau perlu cermati apakah itu arus efektif, rata-rata, atau juga sesaat. Nanti akan kita lihat ya.
Nah, di sini karena yang paling mudah atau sederhana adalah gelombangnya sinusoidal, maka nanti yang akan kita analisa adalah gelombang sinusoidal. Ya. Kita perhatikan di situ gelombangnya adalah gelombang sinusoidal, cuman gelombang apa namanya, gelombang kosinus. Dia bentukannya adalah sinusoidal, cuman dia gelombang kosinus atau gelombang cos, atau bentukannya adalah cos, gelombang cos ya. Kenapa cos? Karena berawal dari amplitudo 1 atau amplitudo maksimum sini. Karena dia berawal dari amplitudo maksimum. Kalau misalkan gelombangnya itu berawal dari amplitudo 0 atau arus minimum di sini ya, maka nanti ini adalah gelombang sinus. Ini gelombang kosinus, ini gelombang sinus. Sama aja, cuman nanti perhitungannya ya akan sedikit kita ubah. Oke. Nah, kebergantungan arus dan tegangan terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi kosinus. Jadi ini saya tekankan. Kenapa ini fungsi kosinus? Karena tadi grafiknya juga grafik cos atau gelombang cos. Ya. Jadi kesimpulannya adalah arus sesaatnya. Jadi ini adalah arus sesaat. Ini adalah arus sesaat. Arus sesaat. Arus atau tegangan terhadap waktu ya. Oke. Ini kalau misalkan nanti boleh menggunakan cos, boleh menggunakan sinus. Cuma nanti memang yang umum adalah arus sesaat itu adalah arus maksimum sin omega t. Jadi nanti saran saya dalam perhitungan, ya karena yang lebih umum itu adalah menggunakan gelombang sinus, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Sin omega t. IM adalah arus maksimum amplitudo ya. Lalu omega ini adalah kecepatan sudut, di mana omega bisa kita cari dengan menggunakan, atau persamaan omega dapat juga kita tuliskan 2πf. Nanti ini ingat-ingat aja ya. Jadi kaitannya kecepatan sudut dengan frekuensi adalah omega sama dengan 2πf. P-nya boleh dimasukkan atau didiamkan P juga apa-apa. Gitu ya. Jadi yang umum adalah sin. Kemudian di sini ada theta 0. Kenapa ini theta 0? Jadi nanti itu terkadang si tegangan maupun arus gelombangnya itu bisa mendahului atau tertinggal, yang dipengaruhi oleh nanti ada yang namanya kapasitor dan juga induktor. Nanti akan lebih dipakai dalam rangkaian. Untuk dasarnya theta, karena theta bernilai 0, jadi itu dianggap 0 aja. Oke, itu yang pertama. Arus sesaat adalah IM sin omega t. Nah, jika arus tersebut melewati sebuah hambatan, maka tegangan antara dua ujung hambatan memenuhi hukum Ohm. Kita tahu bahwa V pada hukum Ohm adalah I kali R ya. Oke. Bahwa tegangan sesaat adalah I kali R atau RI sama aja. Di mana I saat kan tadi ada di atas ya, I sesaat. Di mana I sesaat adalah IM, ini kebetulan pakai cos ya, nanti kita juga akan gunakan sin aja. Ya, isinya adalah R kali IM cos 2pi per T besar atau amplitudo dikali T kecil tambah theta 0. Nah, jadi omega boleh 2πf atau 2pi per amplitudo ya. Jadi ini sebenarnya omega. Di mana I kali R kali IM adalah Vm. Jadi kesimpulannya V sesaat itu adalah Vm sin omega T. Ya,
Jadi ini sama aja ya dengan arus sesaat tadi. Pada tegangan sesaat juga umumnya kita gunakan adalah V sesaat sama dengan kita gunakan sin aja ya. Walaupun yang cos tidak salah. Oke, jadi seperti itu untuk tegangan sesaat pada arus pada listrik bolak-balik. Vm adalah tegangan maksimum. Ini grafik tegangan terhadap waktu ya. T itu adalah periode waktu satu gelombang. Jadi jangan lupa periode adalah waktu satu gelombang. Gelombangnya dari bawah sini. Itu ya. Itu waktu satu gelombang. Disebut dengan periode. Nanti kita akan coba pada contoh soal ya. Kita lanjut dulu pada tegangan root mean square. Tegangan RMS atau sering juga disebut sebagai tegangan efektif. Ya. Apabila kita gunakan alat ukur tegangan rata-rata, maka kita akan amati tegangan listrik PLN selalu 0. Jadi nanti ada istilah tegangan rata-rata, ya, di mana tegangan rata-rata nanti terbacanya itu 0. Maka dari itu kita gunakan tegangan efektif atau root mean square. Tegangan dan arus efektif atau RMS didefinisikan sebagai berikut. Ya, ingat bahwa root mean square adalah akar dari kuadrat. Jadi ada akar, jadi ada sebuah bilangan yang diakar dan dikuadratkan. Root mean square. Oke. Nah, kalau VRMS berarti VRMS sama dengan akar V sesaat kuadrat. Yang IRMS juga sama. IRMS adalah akar I kuadrat. I-nya adalah I sesaat ya. Atau arus yang lewat arus terhadap perubahan arus terhadap waktu. Oke. Lalu kita lanjut ke sini. Kalau misalkan tadi kan V adalah Vm cos omega T atau 2pt. Ini 2pt boleh juga disebut sebagai omega ya. Jadi V sesat adalah V maksimum cos omega T plus theta 0. Kalau dikuadratkan si V-nya ya V kuadrat, maka yang sebelah kanan jadi kuadrat juga ya. Jadi Vm kuadrat cos kuadrat omega T plus theta 0. Kemudian rata-rata kuadratik tegangan adalah rata-rata kuadratik tegangan. Oke. Di sini kalian perhatikan, saya keluarkan Vm kuadrat, lalu saya kurung cos kuadrat 2pt atau omega T tambah theta 0. Ya. Kemudian kita integralkan ya. Di situ cos kuadratnya kita integralkan, jadi Vm kuadrat sama dengan 1/T integral 0 sampai T cos kuadrat 2pi per T kali T tambah theta 0 dt. Ini untuk turunan-turunan persamaan ya. Kemudian ingat kembali bahwa cos kuadrat alfa itu adalah setengah tambah setengah cos 2 alfa. Jadi di situ cos kuadrat alfa kita ganti jadi setengah tambah setengah cos alfa di sini ya. Oke, kalau kita kalikan jadi Vm kuadrat dibagi dengan T dikali T per 2 tambah 8 Pi kali sin 4pi T 4pi per T T kecil tambah 2 theta. Dengan batas integralnya adalah 0 sampai T. Jadi yang di sini kita integralkan ya maksudnya ya. Hasilnya adalah seperti ini.
ya. Lalu kita beri atau kita masukkan batas-batasnya 0 sampai T, nanti kesimpulannya adalah langsung aja bahwa ternyata V RMS itu sama dengan V maksimum kuadrat dibagi dengan 2. Ya kan ya, V RMS. V RMS. Oh, enggak. Sorry, salah. Ini tadi nyambung dari awal. Belum selesai ya. Ini adalah V kuadrat. Jadi ini V kuadrat sama dengan V maksimum kuadrat dibagi dengan 2. Ingat kembali, tadi V RMS adalah sama dengan akar V yang dikuadratkan. Ingat, V kuadrat ini ya, V maksimum kuadrat dibagi dengan 2. Jadi V RMS sama dengan akar ya di sini, Vm kuadrat dibagi dengan 2. Itu adalah V RMS. Atau bisa juga kita tuliskan bahwa V maksimum sama dengan V RMS kuadrat. Sebentar. Oke, ini coba saya urutkan dulu ya. Oke. V RMS kuadrat sama dengan Vm kuadrat dibagi 2. 2-nya pindah ke Oke, sebentar. Oh, enggak. Gini berarti. Nggak perlu kita otak-atik. Ini kita tuliskan akar Vm kuadrat dibagi dengan akar 2 atau Vm dibagi dengan akar 2. Jadi kesimpulannya, tegangan root mean square atau V efektif itu adalah V maksimum dibagi 2. Oke. Nah, nanti sama dengan si nanti sama dengan si arus efektif. Jadi kesimpulan di sini bahwa V efektif atau V RMS itu adalah Vm maksimum dibagi akar 2. Pun sama dengan I efektif karena persamaannya sama ya, cuman kita ganti I aja tadi kan. Maka ini I RMS sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Itu untuk mencari efektif dan hubungannya dengan maksimum, baik itu arus maupun tegangan ya. Nah, ini sama ya, IRMS atau efektif I maksimum dibagi dengan akar 2. Contohnya di sini ada tegangan listrik PLN di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz. Tegangan yang dialirkan rumah tangga besarnya adalah 220 volt. Nyatakan tegangan tersebut sebagai fungsi waktu. Jadi nanti akan ada yang ditanya V sesaat ya atau Vt. Apa tadi Vt? V maksimum sin atau cos bebas ya. Sin omega T. Kita lihat yang diketahui pertama. Yang diketahui itu ada F-nya 50 Hz ya. Oke, kemudian ada V RMS atau V efektif yang mengalir pada rumah tangga. Itu ada 220 volt. Oke. Ini boleh dijadikan periode dulu atau langsung frekuensi ya nggak apa-apa. Oke, karena yang ditanya adalah tegangan terhadap atau tegangan sebagai fungsi waktu, kita ke sini berarti kan ya V maksimum. Jadi kita perlu tahu Vm berapa, omega berapa. Ingat bahwa tadi omega adalah 2πf, maka 2pi kali omega 50 atau
100 pi. Pi-nya boleh diganti nggak apa-apa ya. Terus Vm kaitannya dengan atau hubungannya dengan Vrms tadi kan Vrms adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Maka Vm itu sendiri adalah Vrms atau V efektif yang dikali dengan akar 2 kan ya. Vrms-nya 220 kali akar 2. Seperti ini nggak apa-apa. Maka kita susun bahwa Vt-nya itu adalah 220 akar 2 sin 100 pt boleh, atau yang tadi pakai cos karena literatur yang lain, tapi saya umumnya langsung sin aja nggak apa-apa. Ini salah satu contoh kalau pakai cos ya sama aja, cos 100 pt tambah theta 0. Simple ya. Volt, sorry. Oke, cukup yang stabilo kuning aja. Jadi tegangan terhadap fungsi waktu, tegangan sebagai fungsi waktu adalah Vm sin omega t. Jadi kalian perlu mencari Vm-nya dengan hubungan V efektif, lalu mencari omeganya dengan hubungan dia dengan frekuensi atau periode. Daripada kita gunakan yang periode tadi kan ada perperan ya atau pembagian, mending langsung kita perkalian aja dengan frekuensi. Oke, jadi seperti ini untuk V sesaat atau persamaan tegangan sebagai fungsi waktu. Lalu di sini ada daya dan daya rata-rata. Seperti pada arus arah, pada arus bolak-balik, disipasi daya pada sebuah hambatan juga merupakan perkalian arus dan tegangan antara dua ujung hambatan. Oke. Tadi kita tahu bahwa V sesaat, ya. Jadi ini membedakan dengan tegangan searah ya. Jadi kalau di listrik bolak-balik, V yang nggak ada apa-apanya adalah V sesaat atau sebagai fungsi waktu. Yaitu adalah V biasa, V efektif, Vm sin omega t sama aja. Disipasi daya pada hambatan memenuhi P sama dengan V kuadrat per R atau I kuadrat kali R ya. Ya benar. V kuadrat bagi R atau I kuadrat kali R. Sekarang kita gunakan V kuadrat bagi R. V-nya adalah Vm, V-nya adalah yang di atas ya. Jadi kita dapati bahwa P-nya di sini atau dayanya Vm kuadrat cos kuadrat dibagi dengan R 2pi T plus theta 0 atau Vm kuadrat per R dikali cos kuadrat 2pi T tambah theta 0. Disipasi daya rata-rata pada hambatan adalah P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya. Pembilang pada persamaan di atas tidak lain daripada kuadrat dari tegangan RMS ya. Ya benar ya. V RMS akar V kuadrat. Jadi kita dapat menulis ini kalau akarnya pindah ke kiri jadi V RMS kuadrat sama dengan V kuadrat. Vm V kuadrat. Oke. V RMS kuadrat sama dengan V. Jadi kita dapat menulis bahwa dayanya V RMS kuadrat dibagi dengan R. Oke. Jadi untuk disipasi daya seperti itu. Daya sama dengan tegangan kali tegangan sesaat kali arus sesaat atau tegangan sesaat kuadrat dibagi R atau arus sesaat kuadrat dikali dengan R. Itu tegangan ya kembali ke sini. I-nya nanti juga kembali ke Im sin omega T ya.
Terus ada rangkaian resistif. Halo Apa Pak, itu rangkaian? Ya. halo izin bertanya Pak. Tadi ada P yang di dalam kurung dan P yang nggak ada kurungnya ya Pak. Itu apakah ada Mm-mm. perbedaannya Pak? Kalau dilihat dari sini tidak ada, cuman itu hanya simbol untuk membedakan antara, perhatikan, disipasi daya rata-rata dan disipasi daya biasa. Ya. Jadi yang pakai kurung itu untuk simbol aja bahwa itu adalah disipasi daya rata-rata. Jadi tidak ada perbedaan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Karena nanti kemudian yang dicari pun adalah daya, disipasi daya, ya disipasi daya. Dia nggak akan ditanya rata-rata atau daya biasa. Dan persamaan yang digunakan adalah yang atas. Jadi jarang kita gunakan yang bawah ini, jarang. Yang kita ubah ke VRMS kuadrat. Oke. Kemudian lanjut, nanti kalau ada yang tanya langsung aja kasih tahu. Terus di sini ada rangkaian resistif, kita perhatikan. Pada rangkaian resistif, ciri utamanya adalah pada rangkaian, oh ya, sebelum saya lanjut, nanti di rangkaian listrik arus bolak-balik, itu biasanya, ya, dan memang yang sering kita kerjakan, itu adalah rangkaian seri. Jadi rangkaian yang tersusun jadi satu line atau satu garis, ya. Nggak ada percabangan. Kita awali dulu dari dasar, ya. Dasarnya ada rangkaian resistif, atau rangkaian yang terdiri dari resistor. Kalian perhatikan, pada sebuah loop ya, atau satu rangkaian, di situ ada resistor ya, kemudian ada sumber tegangan, dan ada arus. Di sini nggak kelihatan ya, harusnya ada. Jadi dalam rangkaian hanya terdiri dari satu komponen, yaitu komponen resistor. Disebut dengan rangkaian resistif. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi gelombang, kalau pada rangkaian resistif itu tidak ada arus maupun tegangan yang tertinggal maupun mendahului. Jadi nanti antara arus dengan tegangan dia satu fase ya, satu fase. Kalau kalian perhatikan di sini, oke ya. Ini kebetulan untuk membedakan mana ini maksimum ya, I maksimum dan V maksimum. Oke, pada I maksimum, kalian perhatikan di sini awal sama akhir dia tidak mendahului atau tertinggal. Kalau berawal dari titik 0,0 di sini ya, berakhir di sini. Kemudian yang tegangan juga berakhir di situ. Dia satu fase. Oke. Lalu kalau dari segi diagram Fasor ya, diagram Fasor ini juga jarang dipakai. Ini kalau orang-orang elektro ataupun fisika yang pakai ya. Pada diagram Fasor resistor murni, tegangan dan arus itu sejajar. Tegangan dan arus sejajar. Kalau kalian perhatikan di sini, misalkan saya pisah ya. Awalnya di sini ada Vmax, maka nanti ditumpuk oleh Imax. Jadi satu garis sejajar. Oke. Kemudian pada rangkaian resistif, dia sama dengan persamaan umum. Jadi persamaan yang sudah kita pelajari tadi. Pertama adalah di sini R adalah simbol tegangan sesaat pada rangkaian resistif ya. Jadi VR sama dengan Vmax sin omega T, sama aja. Oke. IR adalah Vmax kali sin omega T. Oke. Nah, nanti ketika kalian menjumpai soal atau kasus yang dikasih taunya atau dituliskan oleh soal itu berupa gambar, oke. Nanti di soal ada berupa gambar. Ya, biasanya nanti di sini di tegangan sumber. Nanti tegangan sumber itu sama dengan IM
sin omega T. Jadi ada apa namanya? Ada gambar rangkaian seperti ini dengan data V sama dengan Vm sin omega T. Nanti Vm-nya diganti sebuah angka, omega-nya sebuah angka. Ada angka juga. Nah, walaupun tidak ada di paragrafnya tidak ada keterangan V maksimum berapa dan omega-nya berapa, kalian cukup melihat gambar ini pada rangkaian ini kalian bisa mendapatkan Vm dan omega. Gitu ya. Mungkin nanti kita cek di soal. Kita lanjut ke persamaannya. Adapun Vmax sama dengan Imax kali R. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal listrik bolak-balik, kalau yang ditanya Vmax jangan gunakan Vmax itu adalah I efektif kali R. Ini nggak bisa ya, karena I efektif itu nilai berbeda. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah Vmax, cari dulu Imax-nya berapa, baru dikali R. Jangan juga I sesaat atau IR kali R. Nah, ini nggak bisa juga. Ya, kalau maksimum ya gunakan semua maksimum. Sama dengan efektif juga. Kalau misalkan ditanya V efektif, maka pastikan pengalinya adalah I efektif kali R juga. Ini nggak boleh I maksimum kali R, ini salah juga. Jadi kalau efektif, pasangan efektif, maksimum sesaat dengan sesaat. Gitu ya. Nah, di sini juga kan ya, kalian perhatikan di bawahnya, kalau VR ya pasangannya sesaat, pasangannya saat juga. Efektif, pasangannya juga efektif. Gitu ya. Oke. Nah, di sampingnya ada keterangan VR adalah tekanan saat, Vmax tegangan maksimum, omeganya adalah 2πf. Tadi sudah ya. Omega untuk kecepatan sudut. Oke. R besar adalah reaktansi resistif sama dengan resistor. Jadi R ini nanti akan ada perbedaan dengan kapasitor dan induktor. Kalau R impedansinya adalah ya R itu sendiri. Jadi resistor murni nilainya. Simbolnya bukan simbol, satuannya adalah ohm, simbolnya adalah omega. Ya. Itu yang ini. Oke. Agar kita mudah membedakan, kita langsung coba ke rangkaian kapasitif. Kita perhatikan rangkaian kapasitif, ya karena disebut ya rangkaian kapasitif, tentu hanya terdiri dari kapasitor. Kalian perhatikan di situ rangkaiannya, ada sumber tegangan, kapasitor, dan arus. Ya. Sama, cuma nanti kita fokus ke reaktansi kapasitif. Nah, pada rangkaian kapasitif, kita perhatikan di sini tegangan dan arusnya berbeda fase 90 derajat, di mana tegangannya itu ada lagging itu tertinggal. Jadi, tegangan tertinggal 90 derajat. Kalau tertinggal, ya, maka nanti dia akan bergeser ke kanan. Oke, kalau tertinggal dia akan bergeser ke kanan. Jadi di sini apa nih? Tegangan dan arus. Tegangan tertinggal arus. Oke. Jadi kalau gelombang itu nanti dia bergeraknya ke sana ya, kiri. Oke. Nah, si arus sudah bergerak duluan ke kiri atau sudah mulai duluan. Seperti ini mungkin ya. Sudah mulai duluan dari sini. Nah, si tegangan dia baru mulai sini. Sebentar, gimana nih? Oke, dia baru mulai di sini nih. Mana sih? Bentar ya. Ini adalah sinus, sudah mulai, berarti dia baru mulai di sini. Oke, di sini akan ada terjadi perbedaan 90 derajat. Ini V, ini I. Tadi si tegangan, si arus mulai duluan 90 derajatnya, si tegangan baru mulai. Kalau diagram fasor tertinggal itu berarti nanti lebih kan apa ya? Jadi kalau misalkan geraknya itu ke kiri, maka nanti si arus lebih kiri dari V. Ya, 90 derajat.
Ini diagram fasor. Aduh. Ya. Oke, itu diagram fasor. Nah, dari persamaannya karena tegangan itu tertinggal, maka nanti dalam perhitungan tegangan sesaatnya, ini yang membedakan pada tegangan saat ya, atau tegangan sebagai fungsi waktu. Oke, nah perhatikan di sini, Vc, C adalah simbol untuk tegangan sesaat pada rangkaian kapasitif. Vc sama dengan Vmax sin omega T min 90, karena ini tertinggal ya. Jadi kalian fokus ke tegangan, maka nanti arusnya berkebalikan. Arusnya leading atau melebihi 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, kalau tegangan maksimum bisa kita cari juga dengan menggunakan Imax kali reaktansi kapasitif. Nah, Vmax, Imax, kalau pada rangkaian resistif tadi dikalikan dengan R ya, R biasa gitu ya, resistor. Nah, kalau pada rangkaian kapasitif, dia dikali dengan reaktansi kapasitif di sini, Xc. Nanti kita lihat di sebelah kanan Xc itu seperti apa mencarinya. Kita lanjut dulu. Nah, kalau misalkan ditanya Vx, Vc, atau V sesaat, maka pengalinya juga harus V sesaat. Lalu juga nanti kalau misalkan V efektif, ya pengalinya juga harus I efektif dikali dengan Xc. Oh, ternyata sudah ada nih. Perhatikan bahwa nilai dari Xc itu sama dengan 1 per omega C. Ya, 1 dibagi dengan omega C. Omega itu diambil dari nilai di sini. Kalau saya hapus dulu. Omega kalau diambil dari rangkaiannya ya. Nanti omega biasanya ada di sini nih. Nilai omega. Lalu C-nya didapat dari sini. Oke, nah di sini ada ketentuan. Kalau misalkan C-nya itu satuannya adalah C itu apa? Kolom ya. Sebentar. Ya, farad. Kalau misalkan satuannya farad, maka harus diubah dulu ke Xc. Jadi Xc sama dengan 1 per omega C. Tapi kalau satuannya sudah resistor, berarti ini gini deh. Kalau satuannya farad dia masih punyanya si kapasitor, maka harus dihitung dengan 1 per omega C. Tapi kalau misalkan satuannya sudah ohm, gimana sih ohm? Ohm ya. Atau seperti ini ya. Maka dia sudah bentuknya adalah reaktansi kapasitif. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Jadi nggak perlu diubah lagi, dia sudah dalam Xc. Kalau masih satuannya farad, diubah dulu menjadi 1 per omega C. Oke. Lalu yang ketiga ada rangkaian induktif. Ya. Di mana rangkaian induktif terdiri dari induktor dan sumber tegangan. Tinggal diganti, kalau resistif tadi R aja, kalau kapasitif C, kalau induktif berarti ini diganti dengan L. Kalau pada rangkaian induktif itu berkebalikan dengan rangkaian kapasitif, berarti pada rangkaian induktif itu tegangannya leading atau mendahului dan juga arusnya tertinggal. Ya, tegangannya mendahului arus, fasenya 90 derajat. Maka kalau secara ilustrasi, si tegangannya sudah mulai 90 derajat, si arusnya baru mulai di sini nih, 90. Bentar, tata, gimana nih? Oke, gini ya berarti ya. Dia sudah mulai duluan si tegangannya. Nah, si arus baru mulai 90 derajat sini. Jadi dia leading arusnya atau tegangannya leading. Sini. Sinilah ya. Atau di sini ada nih gambarnya. Nah, karena tegangan mendahului, maka pada persamaan
tegangan sebagai fungsi waktu, dia akan ditambah dengan fasenya 90 derajat. Jadi VL, tegangan sesaat pada rangkaian induktif adalah Vmax kali sin omega T plus 90 derajat. Fokus di sini, karena arus sesaatnya berkebalikan dengan tegangan, maka di situ simbolnya negatif ya. Lalu kalau Vmax adalah Imax. Nah, kalau pada rangkaian kapasitif yang kita gunakan adalah XC, kalau pada rangkaian induktif yang digunakan adalah XL atau reaktansi induktif. Di mana XL itu berbeda dengan XC. Kalau XC kan 1 per omega T, kalau XL omega L ya. Oke, jadi nanti sama nilai omeganya diambil kalau di rangkaian ya. Nilai omeganya diambil dari tegangan di sumber, L-nya diambil dari nilai yang tertera di induktor itu berapa di sini, nilai L. Sama dengan XC atau pada rangkaian kapasitif, kalau misalkan ya di sini di sini masih Henry satuannya, maka dia masih induktor harus ke XL-nya, XL adalah omega L. Tapi kalau satuannya sudah ohm, maka dia sudah XL, tidak perlu diubah lagi. Cukup itu kalian masukin ke persamaan. Kemudian sesuaikan dengan apa yang dicari ya. Oke, ini lumayan masih beberapa slide ya. Kemudian ada impedansi. Impedansi adalah gabungan dari reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, dan reaktansi resistif. Impedansi pada listrik AC dianggap sebagai hambatan dengan satuan ohm. Besar impedansi secara umum dapat dicari sebagai perhatian. Jadi impedansi adalah hambatan gabungan. Oke, ini untuk rangkaian RLC yang nanti akan kita bahas ya. Adapun kalau rangkaiannya adalah RC, nanti ada nggak di bawah RC impedansi? Ada ya. Oke, jadi impedansi itu kepakai kalau misalkan terdiri dari 2 komponen atau lebih. Kebetulan ini terdiri dari 3 rangkaian. Jadi ada R, ada XL, ada XC. Ya, jadi impedansi adalah akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Oke. Kalau tadi kita belajar yang rangkaian hanya terdiri dari satu komponen, kalau ini sudah mulai lebih dari satu komponen. Ada rangkaian RC, tentu nggak usah bingung, kalau RC berarti terdiri dari resistor dan dari kapasitor ya. Jadi nama ini merepresentasikan atau menggambarkan dia rangkaian terdiri dari apa aja. Maka secara gambar seperti ini ya. Ada R, ada C. Oke. V total pada rangkaian RC itu adalah VR kuadrat tambah VC kuadrat. Sesaat ya, tentu nanti sesaat ya. Jadi nanti kalian cari dulu VR-nya berapa, VR sesaat, lalu ini tegangan pada kapasitor, tegangan sesaatnya, baru nanti digunakan rumus, ini namanya rumus sebentar, apa ya istilahnya, menggabungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Proyeksi bukan, nanti saya cari. Intinya adalah kita gabungkan antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, impedansi pada rangkaian RC berarti kita gunakan yang saya stabilo kuning. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Oke. Kalau rangkaian RL berarti nanti terdiri dari R dengan L ya. Oke, tegangannya kalau pada rangkaian RL itu kan leading, jadi VL di atas, VR di kanan. Kalau tadi nih, VC tinggal terhadap VR, jadi VC di bawah, VR di kanan. Oke, pada rangkaian RL sama untuk tegangan total VR kuadrat
akar VR kuadrat tambah VR kuadrat, lalu impedansinya juga sama ya. R kuadrat akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Oke. Kemudian pada rangkaian RLC gabungan ketiganya, ini adalah rangkaian RLC. Berarti V totalnya, nah di sini akar VR kuadrat tambah VR kuadrat min VC kuadrat. Impedansinya juga sama, Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Oke ya. Kalau RC ya berarti Z sama dengan R kuadrat tambah XC kuadrat. Kalau RL berarti akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Tapi kalau RLC nanti XL-nya dikurangi dengan XC dulu baru dikuadratkan. Ya. Karena berawal dari diagram Fasor seperti ini. Jadi VL-nya ke atas, VC-nya ke bawah. Gitu ya. Jadi VL min VC. Ini yang kita gunakan adalah pemindahan vektor. Oke. Nah, di sini beberapa contoh penerapan dari apa yang telah kita bahas. Pertama, kalian perhatikan, ini tentu rangkaian resistif ya. Kenapa? Karena hanya terdiri dari R aja. Atau rangkaian R gitu ya. Kita lihat di sini dalam rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar, R-nya bernilai 40 ohm, Vm ini V maksimumnya 100 volt, frekuensi generatornya adalah 50 Hz. Ini apa? Dianggap IT sama dengan IM sin. Oh, I sesaatnya ini 2,5 sin omega T ya. Jadi kita dapatin nanti omega I maksimumnya 2,5 ampere. Tegangan pada ujung resistor 0 ketika T0. Tentukan arus maksimum. Ini gimana? Bentar. Oke. Ini ada pemisahnya nih. Agak fungsi. Oke, dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR-nya sama dengan 0 ketika T0. Tentukan arus maksimum frekuensi sudut generator arus melalui resistor pada saat T sama dengan 1/75 second, lalu arus melalui resistor pada T sama dengan 1/150. Oke, kita fokus dulu di sini. Ingat tadi gampang aja. Kalau misalkan Vm itu didapat dari IM kali R ya. Vm-nya ada, R-nya ada. Maka nanti IM itu adalah Vm dibagi dengan R atau berapa itu? Vm-nya 100 dari soal ya. Dibagi dengan resistornya 40. 100 dibagi 40 atau 2,5 ampere. Frekuensi sudut generator. Oke. Frekuensi sudut angular atau omega atau kecepatan sudut berarti 2πf. Sini ya. Omega 2πf berarti 2 kali pi kali 50 atau 100 pi. Terus ini apa? Arus melalui resistor pada arus sesaat nih ya, pada saat T1/75. Jadi di sini kita susun dulu ke persamaan umum. Maka di sini susunannya bahwa I sesaat, IR ya, itu adalah IF sin omega T. Ini ada nih udah. IM-nya adalah 2,5 maksimum dari hasil kerjaan kita. Sin omega 100 pi kali T. Nah, nanti T-nya tadi kan soal minta ada 1/75 dan 1/100. Tinggal nanti kalian cari aja dapat hasilnya berapa. Kalau misalkan kita gunakan yang 1/75, itu hasilnya ini nih. Min 5/4 akar 3 ampere. Kalau yang 1/150, oke, di situ
Ini berapa sih? 5/4. Kok sama ya? 5/4 akar 3. Oh, beda ini aja, beda kuadrannya. Ini positif, ini negatif. Yang atas negatif, yang bawah positif. Oke, karena apa? Karena hasil sudutnya itu mempengaruhi kuadran. Jadi kalau kita belajar kuadran, ya ini 0, 90, 180, 110. Ini sebenarnya jarang sih, cuman buat wawasan aja. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, kuadran 1 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 270, kuadran 4 270 sampai 0 1360. Kuadran 1 yang positif adalah sin, kuadran 2 adalah tan yang positif, kuadran 3 adalah cos yang positif. Ini salah. Ini semua positif. Oke, kuadran 2 adalah sin yang positif. Kuadran 3 itu tan yang positif, jadi di luar itu negatif ya. Kuadran 4 itu cos yang positif, sisanya negatif. Oke, 1/, berapa tuh kan sin di sini nih. Sin 100 pi kali 1/75. Itu adalah sin 4/3 pi. Pi itu kan 180 bagi 3, 60 kali, ini bener gak sih? 100/pi, 4/3 kali 180. 60 dikali 4, 240. Oke, 240. Sin 240. Oke ya. Sin 240 letaknya di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif tan kan ya, maka sinnya negatif. Lalu yang kedua, sin 100 pi dikali 1/150. 100/150 adalah 2/3. Oke, 2/3 kali 180 itu adalah 120. 120 sin yang positif ternyata sesuai. Sehingga seperti itu untuk tanda positif negatifnya. Ya. Cuman jarang kalau misalkan dikerjakan. Oke. Seperti ini, nanti kalau misalkan kalian mau ulang-ulang kembali, silahkan lihat di rekaman video ini. Lalu kita lanjut, atau ada yang mau tanya langsung aja. Sini nomor 2, tegangan bolak-balik dengan persamaan umum V sesaatnya. Ini kita rapikan ya. Oh, itu udah di ini apa, omega nya udah, P-nya udah nggak ada. Jadi 282,8 sin 314 T. Kalau kita samakan dengan persamaan umum, V sama dengan Vm sin omega T, maka nilai dari Vm-nya adalah, kita langsung dapat ya, 282,8. Nilai dari omega-nya adalah 314. Sekarang kita cek apa yang ditanyakan. Tegangan RMS, frekuensi, dan tegangan saat ketika T-nya 4. Ini maksudnya mungkin 4 milisecond kali ya. 4 milisecond itu adalah 4 kali 1000. Atau 4000 second ya. Tegangan RMS, ingat ada Vm yang ditanya Vrms. Bahwa Vrms itu adalah Vm dibagi akar 2. Ingat kembali tadi persamaan yang sudah saya sampaikan. Lalu frekuensi. Oke. Ingat kembali bahwa omega adalah 2πf. Maka frekuensi yang ditanyakan frekuensi 2pi pindah ke kiri jadi pembagian ya. Omega per 2pi. Nanti yang C itu kalian kembalikan ke persamaan umum ini.
Kita cari yang A ya. Mana yang A? Oke. Oke. Ingat bahwa VRMS adalah VM dibagi akar 2. Akar 2 itu nanti kalian cari aja. Ini ada kesalahan nih kayak ini. Oke, harusnya bukan tegangan RMS itu adalah berarti ini kayaknya salah nih. Bentar, saya cek dulu. Akar 2 itu berapa? Dan harusnya bukan dikali ya, tapi dibagi. Aduh, akar 2. Akar 2 memang 0,7 ya. Ya enggak sih? Akar 2. Akar 2. Oh enggak, akar 2 1,4. Akar 2 adalah 1,41 ya. Berarti VRMS-nya sini yang benar ya. VRMS 282 282,8 dibagi akar 2. Oke, di sini 282 28 1,414. Ini sebenarnya 2, sekian ya kayak coba ya. Ini kalau saya jadikan dia seperti ini boleh ya. Itu dibagi dengan 1414 kali 10 pangkat minus 3. Oke, di sini dapat 282 dibagi 1414 itu 2 kali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat 3 karena pangkat 3 naik ke atas ya. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat 2 atau 200 volt yang benar ya. Oh ya benar nih, sama 200 volt. Tapi kenapa dikali saya nggak tahu nih kenapa. Atau ada kemungkinan dia dirasionalkan. Jadi yang awalnya kayaknya memang dirasionalkan sih. Kalian boleh langsung VRMS VM dibagi akar 2 atau dirasionalkan menjadi VRMS sama dengan setengah akar 2 VM. Tadi akar 2 kita dapat 1,414, maka dari itu di situ hasilnya adalah 0,707 dikali. Oke. Jadi sudah jelas ya, ini kenapa dikali. Jadi tidak ada perbedaan. Ini benar juga. Karena sama ini dirasionalkan. Atau kalian langsung juga nggak apa-apa ya. Lalu nomor B yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah tadi dapat omega per 2πf. Di sini sudah tertulis 2πf, omega per 2pi. Omega per 2pi, omeganya adalah 314 dibagi dengan 2pi. Oke, jadi di sini 314 dibagi 2pi, pi-nya 3,14 kan ya. 314 dibagi 3,14 itu adalah berapa? 1 per ya. Caranya seperti ini. 314 dibagi 2 kali 314 kali 10 pangkat minus 2. Oke, 314 dibagi 314 adalah setengah kali 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat minus 2 awalnya di bawah, naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Atau hasil akhir adalah 50 Hz ya. Karena 10 pangkat 2 100, 100 bagi 2 itu 50.
Oke, jadi atau kalau misalkan yang nggak bisa ngitung seperti ini pakai kalkulator juga nggak apa-apa sih. Atau yang sudah bisa ya itu bagus berarti kan ada kelebihannya. Lalu kecepatan start ketika tegangannya apa tegangan sih? Waktunya 4000 second. Ini langsung aja masukin ke persamaan tegangan sesaat. Ini tentu pakai kalkulator sih. Karena nanti harus kalian cari di situ 282,8 kali sin dalam kurung 314 kali 4000. Ini nampaknya memang pakai kalkulator ya, karena sinnya seperti ini. Milisecond. Oh iya, salah saya. Mili itu saya kira tadi kilo. Mili itu kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke, berarti di sini baru ingat. 4 kali 10 pangkat minus 3 kalian gunakan kalkulator aja, selesai. Oke, lanjut. Atau di situ hasilnya 268,9 volt ya, di bawah itu. Kita lanjut ke ini apa nih? Oh, ini kebalik ini. Oke, ini kebalik ya. Kayaknya ini dulu baru ke atas deh. Oke ya. Kita lihat di sini ada sebuah rangkaian RLC yang ditanya adalah apa? Arus besar, arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Di sini sudah ada tegangan maksimum, ini udah enak nih. Tegangan maksimum sumber, berarti otomatis di sini adalah VM. Ingat, kalau ada VM dan IM yang ditanyakan, atau kebalikannya, maka cukup gunakan VM sama dengan IM kali R. Kebetulan ini kan kalau misalkan rangkaiannya resistif. Tapi kalau rangkaiannya RLC, maka pengalinya bukan R, tapi impedansi ya. Maka tugas kalian mencari nilai impedansi berapa untuk, atau kalau ini yang ditanya IM adalah IM sama dengan VM dibagi dengan Z. Jadi tugas kalian mencari nilai Z-nya berapa. Oke. Tadi kan gini, kalau misalkan satuannya sudah ohm, langsung aja tanpa perlu kalian gunakan reaktansi X-nya maupun XL ya. Maksudnya nggak perlu kalian pinjam persamaan omega, tapi kalau rangkaiannya satuannya masih farad dan juga Henry, kalian gunakan nanti omega. Nomor 2 berbeda dengan nomor 3, maksud saya ya. Kalau nomor 3, nomor yang warna hijau ini, di situ satuannya, kalian perhatikan yang L dulu deh. Di situ satuannya masih Henry, maka nanti ada step kalian ubah L menjadi XL, yaitu omega L. Nah, kalau yang nomor 2 ini sudah dalam bentuk ohm semua. Jadi nggak perlu melewati tahapan pengali omega ya. Oke, sini sudah ohm semua otomatis. Di situ R-nya 60, XL-nya 240, X-nya 40. Oke, impedansi tadi apa? Impedansi adalah ini square ya. Akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Akar 60 kuadrat tambah 240 min 40 kuadrat. Oke, akar 60 kuadrat tambah 200 kuadrat hasilnya adalah 208,81 ohm. Oke. Karena yang ditanya adalah IM, tadi IM adalah VM dibagi Z, maka di sini VM dibagi Z 220 dibagi 208,81. Kalau kita cari hasil arus maksimumnya adalah 1,1. Oke ya. Nggak tahu yang ini apa nih. Oke, ada yang kepotong kayaknya. Berarti ini nggak ada kaitan ya. Yang ini tidak ada kaitannya dengan atas.
atau ini yang atas untuk mencari apa. Atau takutnya ada yang kepotong sih, saya belum copy. Ini nggak usah di pami ya, kayaknya saya salah copy. Kita lanjut ke terakhir nih. Ada rangkaian relasi. Nah, kebetulan L-nya masih omega dan C-nya masih L-nya masih omega. L-nya masih Hendry dan C-nya masih Farad. Tugas kita adalah mengganti ini menjadi XL dan ini menjadi XC. Yang ditanya apa? Kalian perhatikan, kuat arus efektif. Oke, ini kan berarti pengalinya adalah VF sama dengan IF kali Z. Adapun IF-nya ya, yaitu VF dibagi dengan Z. Tugas kalian mencari Z. VF-nya udah ada di soal ya, 250 volt. Omega-nya 1000 radian per second. Pertama kita cari dulu XL. XL adalah omega L 1000 kali 0,9 atau 900 ohm. Lalu X-nya adalah 1 per omega C, 1 dibagi 1000 itu omega kali 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi nanti di situ kan ada simbol mikro ya. Ini mikro itu ada pengali kali 10 pangkat minus 6. 1 dibagi 1000 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 masih ada 500. Kalau sudah dapat XLXC, kita masukkan ke persamaan impedansi akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat ya. Impedansinya adalah di sini 300 kuadrat tambah 900 min 500 kuadrat. Atau di sini 300 kuadrat tambah 400 kuadrat pasti adalah 500 ohm. Ya. Lalu E efektif tadi apa E efektif? VF dibagi dengan Z, VF-nya dapat 250, Z-nya 500 atau setengah atau 0,5 ampere ya. Dan ini merupakan bahasan terakhir dari RLC. Walaupun sebenarnya masih ada lagi, tapi saya cukupkan sampai sini aja. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan pencermatan 2 menit. Yang mungkin yang sudah download materinya atau yang tadi sudah mencatat apa yang mau ditanyakan langsung disampaikan 2 menit sebelum nanti saya simpulkan dan kita akhiri. Atau kalau memang ternyata cukup jelas ya, cukup nggak apa-apa. Cukup sepertinya Pak. Cukup ya, oke. Bentar ya.
Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Saya pikir sudah jelas saya sampaikan. Nanti silakan diulang kembali aja materinya, baik literatur lain maupun rekaman video ini atau video-video lain. Inti dari listrik arus bolak-balik itu nanti biasanya kalian diminta untuk mencari tegangan pada sebuah rangkaian RLC. Jadi yang dua soal terakhir itu biasanya sering keluar ya. Kemudian pastikan bahwa kalau yang ditanya V efektif maupun I efektif, maka pastikan kedua data itu ada. Jadi jangan sampai terkecoh atau terjebak yang ditanyakan adalah misalkan V efektif, tapi yang ada adalah I misalkan I maksimum, ya kalian ubah dulu I maksimum jadi I efektif. Karena kalau misalkan kalian ceroboh otomatis salah ya. Lalu sisanya yaitu untuk dasar-dasar dalam mengerjakan rangkaian RLC. Baik, dari saya sekian. Ya. Pak, mohon maaf Pak, untuk ya. kisi-kisi UAS-nya seperti apa ya Pak? Untuk kisi-kisi nanti kalian pelajari dari setelah UTS, itu semuanya berarti.